Ya. Kita mulai Pak Eno. Ya, siap Bu Endang. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan praktek coaching dengan model Tirta, di mana untuk yang pertama ini sebagai coach itu adalah saya, yaitu Endang Fitrianingsih dari SMP IT Anida Kota Lubuk Linggau. Kemudian sebagai coach adalah Pak Retno Apriyadi dari SDIT Mutiara Cendikia ya Pak ya, Lubuk Linggau. Ya, sebelum kita mulai, Insya Allah Bismillah, kita sama-sama membaca lafaz basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana nih kabarnya Pak Eno? Alhamdulillah baik Bu. Sehat ya? Alhamdulillah luar biasa, Insya Allah. Gimana kabar anak-anak di rumah? Alhamdulillah semuanya baik-baik dan sehat semua. Tadi saya dapat kabar dari teman, katanya Pak Eno tadi nyariin saya ya? Iya Bu Endang, karena saya mau ada sedikit yang mau dibicarakan gitu. Duh, apa itu? Kayaknya serius banget ya. Iya, ini terkait tentang pembelajaran di sekolah gitu, di kelas. Ada apa Gimana tuh ya? Pak dari kelas itu? Iya, karena saya itu merasa anak-anak di kelas ini sepertinya mereka bosan ya Bu ya belajar. Terus nggak terlalu semangat gitu dalam menerima pembelajaran saya di kelas gitu. Mereka selalu, aduh, gimana ya, uring-uringan, apa bahasanya ya, uring-uringannya. Ada beberapa siswa yang memang malah asik ngobrol sendiri. Bahkan ada yang tertidur, Bu. Ya Allah, gitu ya Pak ya, sampai ada yang tertidur ya? Iya. Nah, kira-kira itu kalau menurut Pak Eno, kira-kira anak-anak itu kurang semangat belajar itu kenapa ya? Iya, apa, anak-anak ini bosan gitu, Bu. Mereka belajarnya ya monoton gitu. Mungkin pikir mereka ya udahlah belajarnya gitu-gitu aja gitu. Jadi saya Jadi bingung. seperti itu ya. Jadi yang diharapkan dari pembicaraan kita hari ini apa ya Pak Eno ya kira-kira? Nah itu Bu Endang, saya mencari Bu Endang tadi kemana gitu ya, keliling, tanya sama teman-teman gitu. Saya harap dengan kita ngobrol seperti ini gitu, saya bisa menemukan solusi Bu atas permasalahan yang saya hadapi di kelas gitu. Karena jujur saya bingung harus bagaimana gitu. Masya Allah. Jadi harapan Pak Eno ya ketika kita ngobrol ini ada secercah cahaya, Masya Allah. Ada Kira-kira sedikit seperti itu Bu ya, Endang. pemecahan masalah dari apa yang dihadapi Pak Eno lah ya gitu ya Pak Eno ya. Betul Bu Endang. Jadi kalau menurut Pak Eno nih ya, kira-kira apa sih yang membuat anak-anak ini kurang semangat dalam proses belajar di kelas? Nah, kalau menurut saya mungkin ya Bu ya, ada beberapa faktor yang menyebabkan murid-murid saya ini kurang semangat. Karena metode belajar yang saya gunakan ini kurang tepat atau nggak menyentuh dengan mereka gitu ya Bu ya. Saya Gitu ya bingung Pak. juga nih Bu. Iya, akhir-akhir ini anak-anak lesu gitu. Mereka merasa bosen, mereka ya saya tuh
dicuekin gitu kalau berada di kelas. Mereka sibuk ngobrol asik sendiri. Ya itu tadi, bahkan ada yang tertidur, Bu. Masya Allah. Jadi Pak Eno selama ini pakai metode apa, Pak? Nah, yang sering saya pakai ini, Bu, saya sering ceramah aja gitu. Dalam kelas. Jadi biar nggak ribet, Bu. Tapi ternyata murid-murid ini ya kurang antusias terhadap metode pembelajaran saya. Gitu ya, Pak ya. Iya. Jadi selama ini sering pakai metode ceramah gitu ya. Tapi memang ceramah itu nggak ribet ya, Pak ya. Betul. Memang ternyata kan, Bu. Iya. Tapi ternyata hasilnya kurang memuaskan ya, Pak ya. Iya. Bingung juga, Bu. Jadi kalau menurut Pak Eno, kira-kira yang diinginkan anak-anak dalam proses pembelajaran itu apa ya, Pak ya? Nah, menurut saya murid-murid ini pasti kepinginnya mereka itu ya, belajarnya itu menyenangkan gitu, seru, terus tidak membosankan, dan belajarnya itu harusnya mereka menemukan sesuatu gitu, Bu ya. Atau ada apa yang baru tentang pengetahuan yang mereka inginkan gitu. Tapi kadang ya kembali lagi gitu, Bu. Pembelajarannya membosankan. Ya, saya bingung juga ini. Sebenarnya saya sangat setuju sih ya dan sependapat dengan omongan Pak Eno tadi. Pasti anak-anak itu pengen pembelajaran itu yang menyenangkan lah ya, yang bisa membuat mereka itu bahagia. Iya, betul, Bu. Gitu, iya. Nah, kira-kira pembelajaran yang bagaimana ya Pak ya, yang bisa membuat murid-murid kita itu senang dalam belajar, kemudian semangat, tidak bosan, itu kira-kira pembelajaran yang bagaimana ya Pak yang diinginkan anak-anak itu ya Pak? Menurut saya gini, Bu, saya pernah nonton sebuah video di YouTube gitu ya. Pembelajarannya itu menggunakan metode yang berpusat pada murid. Anak-anak ini menjadi lebih interaktif gitu, Bu. Seperti pembelajaran basic learning gitu ya, PBL ya, dan juga dengan menambahkan ice breaking gitu. Iya, di YouTube itu kayaknya seru betul mereka. Belajar mereka sambil ice breaking, kalau lagi bosen gitu ya materinya, anak-anak udah mulai suntuk, sudah mulai terlihat gitu, gurunya ice breaking dulu gitu, atau kasih games-game sedikit atau untuk penyemangat anak-anak gitu, Bu. Jadi pelajaran ini lebih menarik gitu. Iya. Itu, Bu, saya setuju itu, Pak. Karena memang saat ini itu kayaknya anak-anak itu kan mungkin lelah atau membutuhkan sesuatu hal yang baru. Jadi mereka itu kan pingin kebutuhan mereka tuh terfasilitasi lah ya. Apalagi diajak ice breaking seperti kata Pak Eno tadi. Iya. Akan senang. Nah, Pak Eno pernah nggak dengan pembelajaran berdiferensiasi? Berdiferensiasi. Pernah, Bu. Iya. Saya tahu pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang memenuhi kebutuhan murid, betul nggak sih, Bu? Iya. Saya juga pernah dengar itu. Jadi pembelajaran diferensiasi itu yang memenuhi kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan murid dan dengan gaya belajar siswa masing-masing, gitu kan? Iya. Jadi semua anak ini dapat semua, Bu. Memang ada anak yang auditori gitu ya, ada yang kinestetik yang nggak pernah bisa diem gitu. Tapi dengan metode ceramah saya, itu mereka bosen, Bu. Iya. Jadi hanya mendengarkan gitu. Nah, ini anak-anak itu nggak interest sama saya. Masya Allah. Jadi
ya sesuai dengan gaya belajar murid itu mungkin ya seperti itu ya Bu ya, pembelajaran di kelas yang lebih menyenangkan, ditambah lagi dengan ice breaking. Anak-anak ini merasa terpenuhi, gaya belajarnya dapat, kemudian ya sesuai dengan apa yang mereka inginkan gitu Bu. Iya, jadi saya setuju sih sangat setuju ya dengan Pak Eno ini ya. Nah, kira-kira nih Pak Eno, pembelajaran berdiferensiasi ini bisa tidak Pak Eno terapkan di kelasnya? Oh iya ya Bu ya. Sepertinya Gimana? bisa Bu. Nah, jadi iya Bu, saya bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu di kelas ya Bu ya. Iya, Sehingga anak-anak ini bisa lebih semangat belajarnya. Karena hmm, dengan pembelajaran berdiferensiasi, ya. kebutuhan mereka itu semuanya jadi terpenuhi, betul nggak Bu? Iya, benar sekali. Saya setuju dengan itu, Pak Eno. Ya, dengan pembelajaran diferensiatif itu insya Allah Ya, kan anak lebih semangat ya. ya. Jadi anak-anak itu bisa belajar sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Ya nggak sih Bu? Saya Benar, saya setuju itu. saya tertarik nih Bu, kalau misalkan Iya, di kelas itu banyak itu iya. ya, kita Hah? kan ada 24 ya, Mm-mm. 24 ya. Mm-mm. 24 di kelas saya itu semuanya gaya belajarnya berbeda-beda semua. Kemudian kebutuhan mereka harus terpenuhi semua gitu kan dalam Iya, benar. pembelajaran di kelas. Mungkin ini Benar langkah sekali. awal bagus sih Bu ya. Kayak benar sekali, Pak Eno ya. Jadi dengan berdiferensiasi ini kan anak-anak insya Allah lebih semangat belajar gitu ya Pak ya. Iya. Jadi kira-kira apa nih rencana Pak Eno untuk menyelesaikan permasalahan ini sekarang? Nah, kalau seperti itu berarti saya akan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, Bu. Mm-mm. Ya. Dan juga menambahkan apa namanya tadi tuh yang buat semangat itu, Bu? Mm-mm. Ice breaking. Ice breaking gitu. Ice breaking atau saya juga pakai games-games ringan gitu ya dalam pembelajaran. Jadi anak-anak, wah ini saya tertarik Bu, memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi yang memenuhi kebutuhan murid gitu ya di kelas ya. Masalah, ya. Iya seru ini Bu Endang. Iya, sangat seru sepertinya Pak. Ya, mudah-mudahan nanti dijalankan sesuai rencana. Oh ya Pak Eno, tadi tuh saya Iya dengar Bu. waktu di awal tadi. Salah Mm-mm. satunya adalah ketika pembelajaran Pak Eno ternyata ada anak yang tidur tuh. Benar nggak Pak Eno tadi? Iya Bu, ini ada anak yang tertidur gitu. Aduh. Itu kira-kira anaknya itu tertidur karena bosan atau karena memang anaknya benar-benar kantuk itu Pak? Nah, jadi memang saya itu sempat bertanya sama anaknya gitu ya, saya dekatkan ternyata. Kalau bosan mungkin iya Bu, karena Mm-mm. pembelajaran saya itu kan monoton, hanya ceramah aja gitu. Nah, jadi tapi kalau memang benar-benar ngantuk, berarti kan ada sebab lain ya Bu ya? Ya, mungkin Nah, ya. setelah saya tanyakan kepada anaknya, "Kenapa kamu tertidur?" Gitu. "Iya, Pak, saya bosan belajar, hanya seperti itu aja." Jadi saya gimana ya, Bu, ya, sebagai seorang guru gitu, Ya, anaknya bisa sampai tertidur di jam pelajaran saya. iya. Tapi tadi kan Pak Eno sudah menemukan salah satu caranya tadi dengan pembelajaran apa tadi Pak? Berdiferensiasi. Diferensiasi, iya iya, Bu Endang. Eh, dari apa namanya Pak Eno? Dengan pembelajaran berdiferensiasi nanti, kira-kira kapan tuh Pak Eno bisa menjalankan pembelajaran itu? Mulai menjalankannya gitu. Mulai menjalankannya ya, Bu, ya, saya ini secepatnya, Bu. Mungkin saya akan ajak anaknya dulu ngobrol kali ya. Yang Mm. ngantuk tadi loh, Bu. Oh, yang itu tadi. Oh Iya. iya. Iya, iya, iya. Saya tanyakan dulu mungkin ya. Iya, iya. Iya, sepertinya harus seperti Nah, itu ya, Kak, ya. ya anaknya
Mungkin saya ajak ngobrol dulu, anaknya menanyakan kenapa alasannya. Kalau ada alasan lain selain bosan, kemungkinan ya seperti main games-nya terlarut malam atau ada hal yang lain yang harus menyelesaikan itu. Tapi kalau misalkan Bu Endang tadi tanya kapan saya akan melakukan itu, saya akan berkomitmen gitu Bu. Secepatnya saya akan membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan dengan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, yang menggunakan berbagai sumber belajar, sehingga membuat murid-murid saya ini senang, Bu, antusias, dan tidak bosan dalam pembelajaran di kelas. Nanti saya juga akan mencari referensi, Bu, mencari apa namanya model-model pembelajaran di YouTube gitu ya. Ya pakai gamesnya, pakai quizzes atau pakai word wall. Ini kan sekarang udah banyak ya Bu ya. Ya banyak sekali ya Pak ya sekarang ini Ya, Play juga bisa tuh. iya pembelajaran yang memang membuat mereka menyenangkan gitu Bu. Ya, saya setuju ya dengan apa yang dirancang oleh Pak Eno tadi, sungguh luar biasa ya. Termasuk tadi mengajak anak yang tertidur di kelas tadi supaya tahu letak permasalahannya di mana gitu ya. Jadi kompleksitas permasalahan itu kan bisa terselesaikan ya Pak Eno ya, luar biasa ya, Insya Allah. Jadi dari percakapan kita tadi nih, mengingat waktu kita mau masuk ngajar nih ya Pak ya. Jadi Pak Eno sudah berkomitmen untuk bisa menjalankan pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan kebutuhan siswa ya Pak ya. Iya Bu. Kemudian menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi dan mencari penyelesaian masalah anak yang ya. Habis ini masih ada yang mau diobrolkan lagi Pak? Apakah masih ada permasalahan lain? Ya Bu, terima kasih ya Bu atas waktunya ini untuk ngobrol-ngobrol hari ini. Alhamdulillah saya lega sekali gitu Bu, karena menemukan solusi atas permasalahan saya. Kedepannya saya berharap bisa menjadi guru yang lebih baik lagi dan anak-anak di kelas itu diusahakan tidak ada yang tidur Bu. Masya Allah. Luar biasa. Jadi karena semua kebutuhan belajar mereka ini sudah terpenuhi. Terima kasih sekali ini Bu Endang atas solusinya. Mudah-mudahan kita menjadi guru yang lebih baik gitu ya. Amin amin. Terima kasih juga sudah mempercayakan saya untuk menjadi teman ngobrol hari ini ya Pak Eno ya. Nah, semoga apa yang kita obrolin hari ini bermanfaat dan bisa diterapkan di kelas. Terima kasih Pak Eno. Sama-sama Bu Endang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami berdua. Saya Retna Apriyadi dan ada Ibu Endang Fitrianingsih dalam kasus demonstrasi kontekstual. Ruang kolaborasi. Ruang kolaborasi. Ruang kolaborasi praktek 2.3 dengan praktek kucing menggunakan model Tirta. Dan hari ini saya selaku coachnya Retna Apriyadi dan coachi adalah Ibu Endang Fitrianingsih. Saya berasal dari SDIT Mutiara Cendekia Kota Lubuk Linggau. Adapun yang menjadi coachinya adalah Ibu Endang Fitrianingsih dari SMP IT Anida Kota Lubuk Linggau. Baik, rekan saya bernama Endang Fitrianingsih ini mempunyai masalah tentang anak-anak yang tidak
mematuhi kesepakatan kelas, yaitu memainkan handphone di luar waktu yang disepakati bersama. Melihat kegelisahan Bu Endang, saya mencoba untuk mengajak ngobrol memecahkan permasalahan yang dihadapi. Berikut ini adalah pembicaraannya dan percakapannya sehingga mendapatkan solusi terbaik. Ya. Assalamualaikum Bu Endang. Waalaikumsalam Pak Eno. Apa kabarnya Bu Endang? Lagi sedih sih sebenarnya Pak. Waduh, Masya Allah. Kenapa ini Bu Endang? Ya tadi itu pas naik ke lantai 3, lihat anak-anak kok pada main HP gitu. Padahal nggak ada guru di kelasnya gitu. Jadi agak kecewa saya sebagai seorang guru kok anak-anak melanggar kesepakatan kelas gitu loh Pak Eno. Oh, jadi ini alasan Bu Endang tadi mencari saya ya Bu ya? Iya, saya tuh pengen cerita gitu, pengen cari pemecahan masalah saya gitu. Soalnya kalau nggak diceritain, takutnya nanti saya malah semakin kecewa sama anak-anak karena tidak ada pemecahan masalahnya gitu loh Pak Eno. Jadi saya cari temen nih untuk bisa cerita-cerita gitu. Oh gitu, pantesan tadi ada anak-anak yang keliling mencari mana Pak Eno, dicari sama Ibu Endang, gitu ya. Sibuk ya. Jadi nggak juga sih Bu. Jadi menurut Bu Endang nih, apa yang ingin kita bicarakan Bu? Ya, saya harap saya itu dapat solusi ya atas permasalahan anak-anak yang melanggar kesepakatan kelas yang sudah dibuat gitu loh Pak. Oh, jadi anak-anak gitu yang ya. Ibu lihat tadi melanggar kesepakatan kelas ya Bu? Iya, kan Kalau memang boleh tahu, ini apa Bu yang mereka langgar? kan memang kan kita boleh ya anak-anak bawa HP ke sekolah ya Pak ya, karena Ya, dari media pembelajaran gitu. Tapi kan kesepakatan kita selama ini anak-anak itu hanya menggunakan HP pada saat ada kita sebagai guru dan pada saat belajar. Ini tadi kok saya lihat tidak ada guru di kelas, maksudnya tuh di jam istirahat kan tadi saya ke atas kan, kok anak-anak malah megang HP, malah ada yang main game gitu loh Pak. Jadi nah, gimana ini? itulah Pak, maksudnya tuh gimana ya, kan kita sudah buat kesepakatan kelas waktu kita di awal itu, kemudian pada saat belajar kita juga sudah buat kesepakatan sebelum belajar bahwa HP itu kan cuma boleh dipakai pas kita belajar aja di kelas untuk media pembelajaran gitu loh Pak. Nah ada yang melanggar gitu, padahal kan kita sudah sepakat tuh kalau sudah Ya, belajar itu kan HP-nya harus disimpan. Ternyata ada yang nggak nyimpen gitu. oh, ada permasalahan lain nggak Bu? Maksudnya, Kayaknya iya sih, kayaknya ada beberapa kelas itu yang lacinya loker tempat penyimpanannya itu rusak oh, kuncinya. Jadi mereka bisa ngambil itu HP-nya gitu, Pak. jadi kuncinya rusak ya Bu ya? Ada yang kuncinya rusak, ada kelas berapa itu tadi? Ada kelas 72 sama 73 kayaknya rusak tuh lacinya. Jadi Masya Allah. iya, jadi kok lihat anak-anak kok pada main tadi itu. Jadi gimana ya Pak ya? Jadi saya tuh, aduh, agak emosi ya gitu. Sabar Bu Endang, sabar. Ya, Masya Allah. Jadi menurut Bu Endang nih, kira-kira apa sih Bu yang membuat murid-murid ini tidak mengumpulkan HP-nya? Nah, iya ya kan tadi itu pas habis pelajaran apa ya mereka saya lupa tadi. Biasanya kan yang ngumpulin HP itu kan ketua kelas tuh Pak. Nah, mungkin pada saat ngumpulin HP-nya, ketua kelas ini nggak ngitung lagi. Karena ya namanya sama temen lah, mungkin seperti itu ya Pak ya. Jadi ada potensi beberapa anak ini yang menyimpan HP-nya di tas. Jadi pas istirahat, bermainlah mereka itu dengan HP-nya gitu. Begitu ya Bu.
Kira-kira apa nih yang bisa dilakukan agar murid-murid ini bisa mengikuti kesepakatan yang sudah dibuat di kelas, Bu? Gimana ya? Sepertinya guru mapel yang mengajar ya di jam yang mereka ditugaskan untuk membawa HP itu dan juga ketua kelasnya itu harus menghitung HP ya dengan seksama ketika di jam pelajarannya sudah berakhir, kayaknya seperti itu ya Pak ya. Sama sepertinya loker-loker itu harus diperbaiki deh ya. Kalau nggak dikunci ya namanya anak-anak ya, ada kesempatan ya diambil gitu ya namanya anak-anak gitu ya. Kalau lokernya nggak dikunci ya kemungkinan dia akan ngambil itu HP-nya. Jadi kemungkinan harus diperbaiki itu lokernya. Jadi Walas harus tahu kalau lokernya rusak, kemudian Sapras juga, wakil kepala sekolah bidang sarana juga sepertinya harus cek ke kelas-kelas deh loker-loker yang rusak itu, Pak. Iya. Ini bisa menghubungi wali kelas ya, Bu ya. Bu Endang juga bisa berkoordinasi dengan wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana agar segera diperbaiki. Iya, Jadi saya setuju, Bu. Saya setuju dan sangat sependapat nih dengan Bu Endang. Dengan begitu, anak-anak pasti akan lebih tertib. Lalu, apa yang harus kita lakukan agar hal tersebut bisa terlaksana kira-kira, Bu? Ya, berarti kalau menurut saya nih ya Pak ya, mungkin nanti kalau salah Pak Eno bisa ini deh, bisa bantu saya meluruskan gitu ya. Jadi kalau menurut saya tuh biar tata tertibnya berjalan kembali, kesepakatan kelasnya bisa berjalan kembali, sepertinya guru mapel harus mengingatkan murid-murid ya Pak Eno ya, pas mereka sudah selesai belajar untuk mengumpulkan HP-nya kembali gitu. Dan ketua kelas juga harus menghitung itu dengan sebaik-baiknya, jadi ketahuan siapa temennya yang nggak ngumpul HP gitu Pak ya. Jadi iya kita juga kayaknya harus ngasih tahu Walas deh kalau ada loker yang rusak, mungkin kan ada beberapa Walas yang belum tahu dan mungkin wakil kepala bidang sarana dan prasarana mungkin juga lagi sibuk jadi nggak tahu itu kalau ada beberapa loker yang rusak, jadi potensi anak-anak itu kan besar ya untuk melanggar itu. Jadi mungkin saya akan menghubungi mereka Pak, ngajak ngobrol ke yang bersangkutan seperti itu. Nah, kalau begitu Bu Endang, kira-kira bagaimana nih Ibu memberitahu guru mata pelajaran dan juga wali kelas Bu dalam kasus ini gitu? Mungkin nanti saya di jam-jam istirahat atau jam saya kosong gitu ya Pak Eno ya. Mungkin nanti saya bisa ngajak teman-teman wali kelas yang saya lihat tadi anak-anaknya pada main HP untuk diajak ngobrol tentang ini ya, tentang permasalahan yang saya temuin ini. Kemudian mungkin juga nanti saya bisa menemui Wakasapras langsung ya untuk memberitahu tentang apa yang terjadi gitu ya, laki-laki yang rusak itu, jadi supaya cepat terselesaikan lah gitu. Jadi saya akan temui langsung mungkin nanti ya Pak Eno ya. Ya, betul sekali Bu. Jadi rencana yang akan Ibu lakukan ini sangat bagus sekali ya. Berkoordinasi dengan Wakasarpras dan ngajak ngobrol gitu dalam permasalahan ini. Lalu saya yakin sekali Bu ini bila hal tersebut dilakukan maka permasalahan ini akan selesai dengan baik Bu. Ya mudah-mudahan ya Pak ya, karena ya kalau tata tertib itu kan tidak berjalan dengan baik, kesepakatan tidak dengan baik itu kan tidak kondusif proses belajarnya ya Pak ya. Betul. Sekaligus nih Bu, anak-anak pasti juga dapat menjalankan kesepakatan kelas yang telah disepakati itu dengan baik ya. Iya benar. Saya yakin deh. Pokoknya mungkin seperti itu ya Pak Eno ya. Jadi sedikit kegelisahan di hati saya gitu ya, melihat tadi anak-anak yang melanggar kesepakatan kelas. Tadi sudah saya tegur sih, cuman kan kalau hanya teguran biasa saja dan tidak ada
penyelesaian masalahnya yang ditakutkan kan nanti ngulang lagi tuh. Jadi itulah saya ngajak ngobrol Pak Eno, dan alhamdulillah ada pencerahan lah ya di diri saya sendiri untuk menemukan solusi atas apa yang saya temuin gitu. Jadi mudah-mudahan saya bisa anak-anak ini nanti bisa lebih kondusif lagi. Ya, alhamdulillah lah ya. Terima kasih ya Pak Eno ya. Baik Ibu Endang, Masya Allah. Semoga ini apa yang telah direncanakan dapat terrealisasi dengan baik gitu ya. Amin, amin ya, mudah-mudahan amin. Jadi suasananya lebih belajarnya lebih kondusif lagi dan anak-anak bisa mencapai apa yang mereka inginkan, itu konsentrasi dalam belajar. Kalau sambil main kan jelas nggak konsentrasi ya Pak ya. Jadi insya Allah lah mudah-mudahan tidak ada permasalahan-permasalahan yang seperti itu lagi. Makasih ya Pak Eno ya, saya mengajar dulu. Baik Bu Endang, sama-sama. Semoga ini bisa menjadi sedikit pencerahan yang baik gitu ya buat kita semua, dan menjadi guru yang lebih baik lagi. Terima kasih Bu Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.